Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Zainuddin. Saya dari kelas C pagi, semester 5. Dan untuk mata kuliah, Introduction to Thesis, Writing, and Data Collection and Analysis. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Kami akan membahas bab 7, yaitu materi tentang menulis abstrak, ucapan terima kasih, dan daftar isi. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman, untuk mengisi kuis, teman-teman bisa cek di deskripsi setelah menonton video ini. Di sini, saya sebagai pembicara pertama yang akan membahas tentang menulis abstrak. Oke, abstrak itu adalah bagian utama atau bagian pertama yang akan dibaca. Abstrak itu juga merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah ataupun tesis yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Jadi, abstrak itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembaca untuk membaca tesis lebih jauh lagi. Idealnya dalam sebuah abstrak, itu paragrafnya itu biasanya terdiri dari 150 sampai 200 kata. Idealnya. Backend Coulter dan Hakim mengatakan atau mengemukakan bahwa abstrak itu memiliki peran yang sangat penting karena adanya beberapa alasan. Nah, jadi mereka berdua berpendapat bahwa ada 4 alasan bahwa abstrak itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, yang pertama itu adalah mengedepankan informasi atau pernyataan penting untuk dapat diakses dengan mudah. Memang, pada dasarnya, abstrak itu bagian utama dalam sebuah tesis atau karya tulis ilmiah yang akan dibaca, dan juga abstrak adalah sebuah ringkasan isi yang mengedepankan informasi penting. Nah, alasan yang kedua adalah abstrak itu berfungsi sebagai screening. Nah, jadi abstrak ini berfungsi sebagai screening yang gunanya membantu pembaca mengeksplor lebih jauh lagi atau membaca seluruh bagian artikel ataupun tidak. Nah, jadi pembaca ini bisa memilih membaca seluruh artikel, bagian artikel ataupun tidak. Nah, yang ketiga adalah alasannya itu untuk memberi kerangka kepada pembaca artikel secara keseluruhan. Nah, dan yang terakhir adalah menyajikan ringkasan poin-poin utama dalam karya tulis ilmiah untuk dijadikan referensi kemudian. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Deliana Lulita. Saya dari kelas C pagi. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Zainuddin. Sebelum itu, jangan lupa untuk membuka form quiz yang ada di link deskripsi dari video ini. Mari kita lanjutkan kepada materi presentasi kita. Rhetorical moves ini dikeluarkan oleh seorang peneliti bernama Highland. Ia sebelumnya mengeluarkan rhetorical moves, dua rhetorical moves secara umum. Rhetorical moves yang pertama yaitu purpose, method, product. Yang kedua, introduction, purpose, product. Lalu dikembangkan lagi menjadi 5 ini, introduction, purpose, method, product, dan conclusion. Kita bisa lihat di sini, introduction itu menetapkan konteks dan memotivasi penelitian.
Lalu kedua, purpose menunjukkan tujuan tesis atau hipotesis. Lalu akan menguraikan maksud dari abstrak. Metode memberikan informasi tentang desain, prosedur, asumsi, pendekatan, data, dan lain-lain yang berhubungan sama abstrak. Produk menyatakan temuan atau hasil utama, argumen, atau apa yang telah dicapai di dalam karya tulis ilmiahnya. Conclusion menafsirkan atau memperluas hasil di luar cakupan tesis. Lalu, menarik kesimpulan dari abstrak. Rhetorical move ini ditulis dalam abstrak harus secara berurutan. Tidak boleh acak-acakan. Ini telah menjadi peraturan dari rhetorical moves itu tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf dan pamit undur diri dalam presentasi kali ini. Saya Nisa Delia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nasirah dari kelas C pagi, kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan teman saya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi quiz form di link deskripsi. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang struktur abstrak. Struktur abstrak sesuai dengan tujuan dari penulis abstrak itu sendiri, yakni menjawab pertanyaan berikut. What was the general purpose of the study? Apa tujuan utama dari penelitian tersebut? What was the particular aim of the study? Apa tujuan khusus dari penelitian tersebut? Why was the study carried out? Mengapa penelitian itu dilakukan? How was the study carried out? Bagaimana penelitian itu dilakukan dan what did the study reveal? Apa yang ingin peneliti ungkapkan? Jadi dari struktur di atas, ini dapat mempermudah penulis dalam menulis tesis. Berikutnya, struktur umum dari abstrak menurut Patrick dan Sterfield adalah overview of the study, gambaran umum tentang peneliti. Jadi di sini peneliti memberikan gambaran umum dari penelitian tersebut. Aim of the study, tujuan peneliti. Tujuan dari penelitian tersebut itu apa? Reason for your study, alasan mengapa dilakukannya penelitian ini. Methodology used in the study, metodologi peneliti yang dipakai di dalam penelitian ini itu seperti apa. Feeding of the study, temuan penelitian ini itu apa. Jadi di sini peneliti menjelaskan tentang struktur umum yang tertera di atas. Namun struktur ini tidak selamanya dipakai oleh penulis tesis, dan kalau tidak memakai struktur ini juga belum tentu salah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Monika dari kelas C pagi kelompok 2. Saya sebagai pembicara keempat. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya. Saya ingin melanjutkan materi ucapan terima kasih. Untuk itu, sebelum kita mulai materinya, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi quiz form yang linknya tertera di deskripsi video ini. Oke, ucapan terima kasih. Berdasarkan temuan penelitiannya dalam menganalisis ucapan terima kasih, dalam tesis mahasiswa yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, Highland menyimpulkan bahwa ucapan terima kasih terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama adalah reflective move, yang memberikan komentar tentang pengalaman penulis dalam melakukan penelitian atau menulis tesis. Contohnya, saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Poin kedua adalah thanking move yang memberikan kredit kepada individu. Penulis hendaknya menyebut bantuan yang didapat dalam pelaksanaan penelitian. Poin ketiga, announcing move,
yang menunjukkan pernyataan menerima tanggung jawab atau segala kekurangan dan kesalahan dalam tesis. Contohnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Happy, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari daftar isi. Nah, sebelum menjelaskan materi, saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa mengisi kuis forum yang terletak di bawah video. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengertian dan fungsi dari daftar isi atau bisa juga disebut table of contents. Nah, pengertian dari daftar isi ini merupakan halaman penting dalam suatu karya tulis ilmiah yang berisi urutan judul pada tiap bab beserta halaman. Dan daftar isi juga menjadi salah satu bagian penting pada buku atau karya ilmiah. Daftar isi juga berfungsi sebagai peta dari tesis, yang berfungsi sebagai bagian dari tesis yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Juga dapat mempermudah jalan menuju ke bagian yang diinginkan atau digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukan halaman yang ditunjukkan pada suatu materi tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Aryani. Saya dari kelompok 2. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya jelaskan, saya akan mengingatkan kembali agar jangan lupa untuk mengisi kuis form yang terletak di link deskripsi. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi daftar isi, memformat daftar isi. Nah, daftar isi sebenarnya bisa dibuat sejalan dengan penulisan tesis, dengan cara memformat setiap bab yang ditulis. Pelabelan untuk setiap bab dan subbab sebaiknya konsisten. Di program Microsoft Word, ada kolom yang berisi heading 1 sampai tak terhingga, tergantung kita mau berapa level. Kalau kita konsisten dalam penulisannya, misalnya setiap judul bab diberi heading 1, subheading 1.1, heading 2, subheading 1.1.1, heading 3, dan seterusnya. Maka, di akhir penulisan tesis, kita bisa mengklik insert, selanjutnya mengklik reference, selanjutnya mengklik index and tables, dan selanjutnya mengklik table of content. Maka dari itu, kita bisa memformat daftar isi dengan rapi. Nah, penggunaan heading dan subheading dalam teks yang panjang seperti tesis atau merupakan petunjuk visual yang sangat penting untuk menandai perubahan arah dengan menggunakan subheading atau verbal signals. Sampai di sini pembahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Putrama Putra. Saya dari C Pagi kelompok 2. Dan saya di sini sebagai pembicara terakhir. Ya, sebelum saya memulai penjelasan apa itu manfaat daftar isi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk melihat dan mengisi quiz form yang berada di link deskripsi video di bawah ini. Ya, apa itu manfaat daftar isi? Daftar isi mempunyai manfaat berupa membantu dan memudahkan pembaca menemukan halaman tertentu melalui bab dan subbab atau bagian-bagian dalam buku. Daftar isi kelihatan rapi dan bagus karena masing-masing level heading dan heading mempunyai tempat tersendiri yang membantu menorganisir tulisan yang panjang. Ya, ini contoh daftar isi. Chapter 1 English Education in Temporary Indonesia adalah headingnya, dan 1.1 Introduction adalah subheadingnya. Itulah penjelasan manfaat daftar isi dari saya. Kesimpulan presentasi dari kelompok kami adalah membahas penulisan bagian awal tesis atau disertasi, yakni abstrak, daftar isi, dan ucapan terima kasih. Ketiga bagian tersebut merupakan
bagian inti dari tesis, namun menunjukkan bahwa bagian-bagian itu sangat menentukan penilaian pembaca mengenai tesis atau disertasi yang dibacanya. Abstrak memainkan peranan dan menentukan apakah pembaca akan melanjutkan pembacaan tesis tersebut atau tidak, dan daftar isi berperan sebagai memudahkan pembaca menemukan apa yang mereka cari dalam tesis atau disertasi. Dan ucapan terima kasih itu memainkan peran penting dalam menunjukkan modesti atau kerendahan hati penulis dengan menunjukkan bahwa penyelesaian tesis atau disertasi juga merupakan hasil dari kontribusi dari berbagai pihak. Sekian penjelasan dan daftar isi dan kesimpulan dari saya. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.